Beberapa bulan ke depan, Bali akan memasuki musim kemarau. Berbagai hal perlu dipersiapkan agar kemarau tahun ini tidak menimbulkan dampak negatif. Lantas, hal apa saja yang menjadi atensi pada kemarau kali ini? Kami akan memperbincangkan hal tersebut bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin. Selamat pagi Pak Rentin, salam sehat, salam tangguh. BP, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Baik, Pak Rentin, apa saja Pak yang menjadi atensi ketika Bali memasuki musim kemarau, Pak? Iya, sebelum menyampaikan beberapa langkah yang perlu kita dan kami, terutama di petugas penanggulangan bencana harus persiapkan, saya ingin flashback berdasarkan data yang ada pada Pusat Pengendalian Operasional BPBD Provinsi Bali sekurang-kurangnya sejak 2020. Ya. Jika menelisik data, kita sudah sering menghadapi yang namanya musim kemarau. Jika melihat di data 2020, itu tidak kurang dari 5 kecamatan di wilayah Provinsi Bali, lebih dari 5,5 hektar lahan yang terdampak, lebih dari 2.500 kepala keluarga juga yang mengalami dampak dari musim kemarau tersebut. Mengalami peningkatan jika di tahun 2021 terjadi hampir di 9 kecamatan dengan 15 mendekati 16 hektar lahan yang mengalami kekeringan. Lebih dari 4.300 kepala keluarga yang terkena dampak atas kejadian musim kemarau di 2021. Kemudian jika menelisik di tahun lalu, 8 kecamatan mengalami kekeringan, kemudian mempengaruhi lebih dari 10.000 hektar lahan pertanian, lebih dari 1.800 kepala keluarga yang terdampak atas kejadian tersebut. Jika mencermati warning peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG wilayah 3, Bali memang akan mengalami musim kemarau. Itu diprediksi akan mulai di bahkan di pertengahan bulan April 2023 dan akan bisa terjadi sampai bulan Juli di 2023 ini. Baik. Beberapa daerah yang perlu kita atensi untuk mendapatkan perhatian khusus, salah satunya adalah Karangasem, kemudian Kelungkung, termasuk Buleleng di daerah utara. Oleh karena itu, kami di BPBD Provinsi Kabupaten Kota seluruh Bali selalu menyampaikan kesiapan tentang 2 hal. Pertama tentunya kesiapsiagaan personil kami, baik provinsi maupun kabupaten kota bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk backup dan dukungan dari TNI Polri. Yang kedua, kesiapan sarpras termasuk logistik di dalamnya, sarana prasarana dan dukungan logistik. Yang terakhir tentu ada manajemen yang kami lakukan yang sekarang sudah lebih dominan mengarah berbasis digitalisasi, apakah sistem informasi kebencanaan, SIK yang sedang kami optimalkan, termasuk digitalisasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Lalu Pak, setelah disampaikan tadi untuk pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, termasuk juga antisipasi yang memang sudah dipersiapkan gitu ya Pak ya, untuk menghadapi kekeringan ketika memasuki musim kemarau. Lalu Pak, bagaimana himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kemarau ini Pak? Ya, selalu kami ingatkan, tidak hanya sebatas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau, tetapi terhadap ancaman bencana lain pun, kita semua pertama tentu mengikuti berbagai informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Jika berkaitan dengan perkiraan cuaca, perkiraan kondisi kemarau, dan lain sebagainya, itu kiblat kita, acuan informasi pertama dan utama kita adalah teman di BMKG. Termasuk kami di BPBD
Ya. Begitu kami mendapatkan informasi berkaitan dengan cuaca ekstrim, perkiraan dini kondisi di tiap wilayah, tugas kami selanjutnya adalah melakukan diseminasi informasi, menyebarluaskan informasi tersebut dalam rangka upaya kesiapsiagaan. Jika berbicara antisipasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi berkaitan dengan musim kemarau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan Keramu Bali khususnya untuk tetap melakukan upaya-upaya mitigasi, misalkan penyediaan sumber air yang sifatnya alternatif, misalkan pembuatan embung, kemudian penyediaan bibit tanaman yang tahan terhadap musim kemarau kering, yang kita yakini dapat sebagai sumber munculnya air tanah dan lain sebagainya, termasuk upaya-upaya penghematan dalam penggunaan air, karena kita tahu musim kemarau kan biasanya kurang terhadap support air, terutama yang bersifat air tanah. Oleh karena itu, masyarakat Bali kami tetap himbau, tetap beraktivitas seperti kegiatan masing-masing, tapi jika menemukan sesuatu dan berkaitan dengan upaya kebencanaan yang perlu mendapatkan penanganan dari kami, 251177 adalah call center kami di BPBD Provinsi Bali. Kami siap untuk memberikan atensi dan tindak lanjut ketika terjadi kejadian bencana. Baik, terima kasih banyak Pak Rentin sudah berbincang bersama RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, salam tangguh Pak Rentin. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin.